1 dari Universitas Syiakwala. Hari ini saya akan mewawancarai pakar desain bersama Ibu Evi Agustina. Assalamualaikum Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya hari ini minta izin untuk melakukan wawancara dengan Ibu. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Evi Agustina. Saya adalah salah satu dosen di UIN Raden Kata Palembang. Ya, itu saja Ibu. Ya, dari hari ini saya akan mewawancari beberapa pertanyaan ya, yang akan saya berikan. Yang pertama, menurut Ibu apa saja yang menyebabkan minat membaca siswa rendah? Kalau bicara soal minat baca siswa itu mulai dari SD ya, gitu ya. Kalau yang saya amati ada 2 faktor penyebabnya. Yang jelas faktor utamanya adalah lingkungan. Nah, dalam lingkungan ini ada lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Kalau lingkungannya rumah, biasanya di rumah itu anak-anak memang tidak terbiasa melihat orang tuanya. Ya, orang tuanya membaca. Oke lah, kalau sekarang mungkin koran itu sudah agak langka, tapi mungkin di rumah orang tua boleh dong membaca buku-buku, buku filosofi, buku-buku cerita, pokoknya buku apa saja lah. Sehingga melihat, kalau anak yang memang dari kecil itu sudah biasa melihat orang tua membaca, maka dia akan tertarik dengan buku-buku. Terus selain itu dari faktor dari rumah. Terus yang kedua adalah faktor sekolah. Jadi di sekolah pun kadang-kala itu tidak dibiasakan. Jadi anak-anak itu begitu datang langsung dengan segala macam praktek di sekolah itu anak tidak dibiasakan membaca, atau guru mengajar memberikan ilmu saja, sudah terbiasa dengan cara-cara lama menjelaskan terus anak latihan, sehingga anak tidak tertarik untuk membaca. Itu begitu kalau menurut pengamatan saya ya, dari lingkungan itu ada 2 penyebabnya, yaitu berasal dari rumah dan juga dari sekolah. Oke. Bagaimana upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi minat membaca siswa yang rendah? Nah, ini sebenarnya PR bagi kita, terutama kami yang memang mendidik mahasiswa untuk menjadi guru ya. Jadi hal yang mungkin ditanamkan kepada calon-calon guru dan bahkan mungkin perlu diberikan pemahaman kepada guru-guru bahwa ada upaya yang mereka harus kerja keras untuk itu. Jadi di sini saya bisa membagi upaya. Dari wawancara saya dengan beberapa guru, pelajaran yang dianggap sulit itu matematika. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan siswa kesulitan dalam belajar matematika? Ya. Jadi belajar matematika itu dari kita kecil pun itu menjadi momok yang menakutkan ya. Nah, apalagi sekarang. Nah, itu mengapa kadang-kadang itu menjadi kesulitan? Ini salah satunya akibat dari cara mengajar guru. Jadi guru itu mengajar dengan konvensional, dengan cara yang lama, di mana guru matematika itu harus terlihat seram atau kejam sehingga anak-anak mau belajar. Padahal itu dunia kita ini sudah berbeda. Anak-anak sekarang ini tidak takut lagi dengan pelototan mata gitu kan. Tetapi harusnya tidak seperti itu lagi mengajarkan matematika sehingga anak tertarik. Apa saja upaya yang dilakukan guru untuk memotivasi belajar siswa agar fokus? Ya, karena saya tadi bicara soal cara mengajar guru, itu salah satu penyebab mengapa anak-anak itu kesulitan dalam pelajaran matematika. Jadi bagaimana upayanya? Yang mengubah cara mengajar tadi. Jadi dari cara konvensional dengan cara yang lebih merdeka, kata kurikulum sekarang ya. Sekarang kan juga kurikulum merdeka itu diharapkan anak-anak itu merasa senang dengan semua mata pelajaran, terutama matematika.
tentu saja guru harus merubah cara mengajak anak lebih bergembira, mengajak anak lebih rileks, sehingga matematika itu bukan pelajaran yang menakutkan, tetapi pelajaran yang menyenangkan. Itu salah satunya. Dikaitkan dengan upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi siswa kesulitan matematika bisa menggunakan teknologi ya, Bu, ya. Betul. Nah, di sekolah saya itu banyak guru-guru tidak menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu, apa saja faktor penyebab guru belum mengoptimalkan teknologi di dalam pembelajaran? Iya, sebetulnya itu bukan masalah di sekolah Ibu aja ya. Kalau pengamatan saya, hampir seluruh sekolah, bahkan hampir 80% guru tidak menguasai TIK. Nah, itulah yang menjadi penyebabnya mengapa guru tidak bergerak dari pembelajaran konvensional itu menuju ke pembelajaran merdeka. Ya, kalau misalnya guru itu mau menggunakan TIK, tentu pembelajaran tidak membosankan, pasti tidak dijamin tidak membosankan. Jadi itu menurut saya mengapa guru-guru itu, terus guru-guru itu kadang-kala agak gimana ya, agak merasa beban. Jadi untuk belajar TIK, untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan TIK itu adalah satu beban, sehingga mereka tidak berupaya untuk merubah itu. Apa saja upaya yang dilakukan agar guru mau menggunakan teknologi di dalam pembelajaran? Kalau kita tadi lihat yang saya soroti adalah gurunya, sebenarnya tidak juga semua sekolah gurunya. Ada sekolah yang memang gurunya difasilitasi untuk itu, tapi tidak memiliki fasilitas atau sarana prasarana. Ada guru yang memang mumpuni masalah TIK, tetapi mereka tidak punya sarana dan prasarana gitu. Misalnya kan proyektor itu ada satu sekolah hanya satu, sementara sekolahnya misalnya ada 12 rombel. Bagaimana hanya satu itu bisa digunakan oleh 12 rombel gitu kan? Itu salah upayanya adalah sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana. Terus selain itu juga yang paling penting adalah melakukan pelatihan lebih intensif untuk melakukan pelatihan. Kenapa? Karena biasanya guru itu kan untuk pelatihan secara mandiri, mereka akan terbentur dengan berbagai masalah biaya dan sebagainya ya. Tapi mungkin sekolah bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelatihan, atau mereka mengadakan KKG kecil gitu ya, karena sekarang kan ada KKG, ada MGMP, kan boleh sekolah mengadakan itu, mengajak guru-guru untuk belajar. Mungkin itu saja kalau menurut saya. Baik Bu, terima kasih, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya dan informasi yang Ibu berikan, sudah membuat saya bisa mengeksplorasi penyebab masalah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu sukses ya.